Asap tak akan hilang jika sumber api tidak juga padam. Kebakaran hutan dan lahan sulit dipadamkan karena luasnya area dan berada di lahan gambut. Asap pun masih pekat dan semakin meluas. Hanya hujan yang bisa memadamkan api yang diprediksi baru akan turun di bulan November. Palangkaraya merupakan kota terparah yang terpapar asap. BMKG mencatat, indeks standar pencemaran udara di ibu kota Kalimantan Tengah ini berada pada level sangat berbahaya. Jumlah partikulatnya mencapai 1917,22 mikron gram per meter kubik. 5 kali lipat di atas ambang batas normal yang layak dihirup makhluk hidup. Korban pun berjatuhan. Data Posko KLB ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat ada 35.000 warga terserang ISPA akibat menghirup kabut asap. Titik api di Kalimantan Tengah memang masih tinggi. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menyebutkan sedikitnya ada 854 titik api masih menyala. Yang terbanyak terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Pemprov Kalimantan Tengah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 31 Oktober. Keluar rumah kalau perlu aja sebetulnya. Pertama itu, kalau nggak perlu ya, terutama yang berisiko. Jadi ingat yang berisiko, yang riwayat alergi, dia ada asmanya, terus dia di bawah 5 tahun, usia lanjut. Nah terutama itu, kalau timbul keluhan segera berobat. Jangan ditunggu sampai berat, supaya bisa diterapi secara dini, sehingga cepat sembuh, istilah begitu. Yang bisa kita protek adalah yang pertama, mencegah debu untuk masuk ke dalam saluran nafas. Untuk debu dengan partikel ukuran lebih dari 10 mikron menggunakan masker biasa yang sering bisa kita beli di mana-mana itu sudah cukup efektif untuk menahan supaya tidak masuk di dalam pernafasan. Tetapi untuk partikel yang lebih kecil dari 10 mikron, tentunya dengan masker ini tidak cukup. Kita harus menggunakan masker yang khusus, misalnya pakai masker N95. Masih banyak sebenarnya warga saudara-saudara kita di provinsi-provinsi yang terkena asap ini itu belum mendapat layanan yang cukup dan benar-benar bisa menjamin mereka untuk bisa pulih segera dari gangguan kesehatan yang mereka alami. Ada yang meninggal? Iya, sudah ada yang meninggal ya, setidaknya di Riau, kemudian di Palangka, Jambi, dan kemudian di Kalimantan Tengah. Untuk meminimalisir efek asap, organisasi non-pemerintah asal Singapura terjun membantu. Menggandeng ornop dalam negeri yakni Walhi dan Gerakan Anti Asap, mereka membagikan 25.000 masker standar N95 kepada warga Palangkaraya. Yang dibagikan masker khusus untuk menyaring partikulat di tengah semakin berbahayanya kualitas udara. Pemerintah kita tidak pernah membagikan masker yang standar gitu. Sosialisasi juga tidak ada kan tentang bahaya asap. Jadi masker yang standar itu adalah N95 yang bisa memfilter partikulat-partikulat itu. Sehingga kemudian mereka melihat di sini akses tidak ada untuk dapatkan masker itu. Kemudian juga pembagian juga tidak ada. Oke, jadi kami punya banyak. Mereka katakan kami punya banyak N95. Jadi ayo kita kumpulkan, kita bantu masyarakat di Kalimantan. Namun masker bantuan lembaga Singapura ini dinilai tidak cocok untuk korban kabut asap akibat kebakaran hutan. Masker yang dipakai biasanya kalau di rumah sakit ada istilahnya masker surgical ya. Itu yang masker-masker memang yang dapat ukurannya sangat kecil, dapat menahan debu-debu ya. Yang memang secara fisiologis dapat menahan debu-debu yang dihirup, tidak masuk ke saluran napas. Beda N95 itu untuk yang virus-virus misalnya influenza virus flu burung. Ketidaksiapan pemerintah daerah mengantisipasi bencana asap selalu berulang. Hasil pantauan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah tidak tanggap mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Padahal peristiwa ini selalu berulang tiap tahun. Kita tanya kesiapan mereka. Kita menanyakan ke mereka berapa prediksi kelompok rentan yang akan timbul manakala nanti akan terjadi asap yang luar biasa.
Kemudian berapa masker yang sudah disiapkan? Karena bagaimanapun juga upaya pengurangan risiko yang paling bagus adalah masker. Mencegah jangan sampai orang menjadi sakit. Kemudian yang berikutnya kita menanyakan cadangan obat-obatan untuk penyakit yang diprediksikan. Pada saat asap ini penyakit yang diprediksikan adalah infeksi saluran pernafasan, iritasi mata, iritasi kulit. Ini kita cek ketersediaan obat itu. Kemudian kita cek juga ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada. Buktinya adalah bahwa pada APBD dia, mereka tidak menganggarkan untuk membeli masker dalam jumlah yang lebih banyak. Hingga kini, titik api baru masih muncul di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran semakin akut karena sebagian besar terjadi di lahan gambut. Angin kencang dan kemarau panjang kian memperluas area kebakaran. Asap masih banyak. Nah, ini dikarenakan karena kebakaran sebagian besar terjadi di lahan gambut. Kita tahu bahwa proses pemadaman di gambut sebelum api betul-betul padam, maka dia akan menimbulkan banyak asap, terutama apabila air yang digunakan tidak cukup banyak. Tidak sama kan sebelumnya? Jadi sekali. Asap akan berhembus ke arah Khatulistiwa. Juli, Agustus. Ini mengikuti arah angin yang bergerak dari barat laut melewati Khatulistiwa. Hal ini biasa terjadi pada peralihan kemarau ke musim penghujan. Sekarang ini sebetulnya matahari sudah mulai bergerak ke selatan, tetapi angin istilahnya masih sebagian dari arah tenggara ke arah barat masih tampak juga, dan nanti pada mulai bulan Oktober November sudah mulai berbalik. Asap-asap yang tadinya kita deteksi di daerah Sumatera, terutama di Sumatera, itu kemudian berbelok setelah Khatulistiwa, melewati Khatulistiwa, dan itu memang ada pembelokan arah angin di situ. BMKG memprediksi asap akan menghilang di bulan November, seiring dengan datangnya musim hujan pada bulan November 2015 hingga Februari 2016. Tetapi pada bulan November sudah tampak mulai hujan di beberapa wilayah, dan kemudian Desember istilahnya hujannya sudah mulai meningkat, termasuk juga Januari sampai Februari. Jadi artinya kalau kemudian kita mengukur perakiraan jumlah atau volume curah hujannya, itu sudah memasuki musim-musim hujan. Hingga kini, pemerintah belum berencana mencanangkan kabut asap sebagai bencana nasional. Indikator untuk menyatakan status maupun tingkatan bencana, apakah itu bencana daerah, kabupaten, provinsi maupun nasional, itu berdasarkan indikator jumlah korban, kerugian, kerusakan harta benda, kerugian ekonomi yang ditimbulkan, kemudian juga luasnya wilayah yang terdampak. Nah, kalau kita melihat kebakaran hutan dan lahan, jumlah korban meninggal ya ada, tapi sedikit sekali. Tapi kalau kita melihat luasannya, ada 6 provinsi yang terhubung. Nah, dalam hal ini yang penting adalah bagaimana keberfungsian pemerintah daerah. Bencana nasional atau tidak, yang pasti dampak asap sudah mengalir hingga ke negeri jiran. Kementerian Pendidikan Malaysia meminta semua sekolah libur. Penutupan itu mencakup 6.798 sekolah dengan 3,8 juta siswa. Dapat saya tentang Jerebu ni memanglah tak eloklah bagi kesihatan kan. Johor, where it is very bad in Johor. So I'm concerned about my brothers and sisters lah basically. Sejumlah daerah di Thailand seperti Provinsi Songkhla, Trang, Yala, dan Patani ikut jadi terpapar asap Indonesia. Sampai kapan asap jadi momok di negeri ini?